Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Kembali lagi dengan saya Alia Ramadhani di sini. Nah, kali ini Alia akan sharing sedikit nih soal lanjutan video kemarin. Teman-teman udah pastiin belum nonton video yang kemarin? Jangan lupa ditonton ya, karena ini hubungannya dan selamat menonton deh. Nah, untuk membahas materi selanjutnya tentang sertifikasi pendidikan, Alia akan membahas sedikit tentang sertifikasi pendidikan berbasis OBM. Alia, apa sih OBM itu? OBM sendiri itu merupakan singkatan dari Outcomes Based Education. So, apa sih itu? Sama-sama kita bahas ya. Sertifikasi pendidikan berbasis OBI sendiri merupakan proses penjaminan mutu pendidikan yang mengacu pada fokus utamanya itu hasil pembelajaran atau learning outcomes-nya sebagai fokus utama. Hal ini digunakan untuk memastikan suatu institusi pendidikan atau program studi itu telah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulumnya sesuai dengan capaian belajar siswa. Seperti itu. Nah, sertifikasi pendidikan itu sendiri yang berbasis OBE atau Outcomes Based Education mengacu pada proses penjaminan mutu pendidikan yang mengacu pada capaian belajar atau learning outcomes-nya para siswa. Hal ini digunakan sebagai pemastian bahwa suatu institusi atau program studi itu sudah melakukan, mengevaluasi, mengobservasi bahwa kurikulumnya itu sesuai dengan capaian belajar siswa. Nah, OBE itu sendiri apa sih? Kayak kita kan tahu kepanjangan dari OBE itu adalah Outcomes Based Education, but OBE sendiri itu apa? OBE itu merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan pada apa yang harus diketahui, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditujukan peserta didik setelah belajar. Jadi lebih fokus terhadap kita sudah belajar ini, tapi apa capaiannya, apa hasilnya, nah, seperti itu. Dan OBE ini juga bertujuan sebagai capaian belajar. Nah, tadi sama atau learning outcomes-nya yang menjadi indikator keberhasilan, bukan hanya sebuah hasil tapi juga prosesnya gitu. OBE sendiri ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu menjamin mutu lulusannya, yang dimana dengan kita menerapkan OBE ini, kita bisa memantau lulusan-lulusan dari sebuah instansi sesuai enggak gitu. Nah, yang kedua itu meningkatkan daya saing sosial. Yang ketiga ada mendorong pembelajaran yang relevan dengan yang kita tahu seperti sekarang, sesuai zamannya. Yang keempat mendukung akreditasi nasional dan internasional. Seperti itu. Ada 5 sertifikasi, 5 komponen sertifikasi OBM. Yang pertama itu profil lulusan atau graduate profile. Nah, yang kedua itu capaian belajar dan lulusan. Yang ketiga ada capaian belajar mata kuliah. Yang keempat ada alignment kurikulum. Yang kelima itu ada asesmen berbasis outcome, yang dimana itu penilaian dilakukan untuk mengukur tercapainya sebuah outcome atau capaian belajar. Ada beberapa manfaat dari sertifikat OBE. Yang pertama itu menjadikan institusi lebih transparansi. Yang kedua lulusannya menjadi lebih kompetitif. Yang ketiga itu ada mendukung akreditasi internasional dan lain-lain. Ada 2 contoh penggunaan sertifikasi pendidikan yang berbasis OBE di Indonesia. Yang pertama itu program studi teknik informatika yang terakreditasi IABEE. Itu di mana instansi tersebut menyusun kurikulumnya berdasarkan CPL, CPMB, asesmen, serta tracker study. Dan yang kedua itu ada dosen sertifikasi pelatihan OBE yang bisa menyusun RPS berbasis outcomes. Alia rasa segitu saja sharing-sharing kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.